Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan juga teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 1 kelas pengembangan sumber daya manusia yang beranggotakan 4 orang. Adik saya sendiri di Lagus Nurul Ashfia dengan NIM 150122315 bersama 3 rekan saya, Andarini Cahyani, Naira Salsabila, dan juga Najla Hasnadia. Izin untuk memaparkan hasil diskusi kami terkait dengan salah satu perusahaan yang sudah kami gali, yaitu PT Astra International Tbk. Oke, untuk pembahasan kita mulai dari company profile. Seperti yang sudah kita semua familiar ya, PT Astra International Tbk ini merupakan salah satu perusahaan pabrik terbesar dan juga paling berpengaruh di Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1957 dan hingga saat ini menaungi sekitar 301 anak perusahaan, vendor bersama, serta entitas asosiasi. Seluruh aktivitas bisnis Astra didukung oleh lebih dari 150.000 karyawan yang tersebar di berbagai sektor industri. Model bisnis Astra ini bersifat terdiversifikasi yang memungkinkan terciptanya sinergi dan juga peluang pertumbuhan di berbagai lini usaha. Diversifikasi ini jadi salah satu kekuatan utama Astra dalam menjaga keberlanjutan bisnis sekaligus beradaptasi dengan dinamika industri. Di sektor otomotif dan juga mobilitas, Astra menjalankan bisnis kendaraan roda 2 dan juga roda 4, komponen otomotif, produk dan jasa pendukung, hingga logistik. Sektor ini jadi fondasi utama Astra dan berperan besar dalam mendukung mobilitas masyarakat Indonesia. Selanjutnya, Astra juga aktif di sektor jasa keuangan. Melalui lini ini, Astra menyediakan berbagai layanan mulai dari pembiayaan mobil dan juga sepeda motor, pembiayaan alat berat, asuransi umum dan juga jiwa, hingga layanan perbankan, uang elektronik, serta teknologi finansial berbasis pinjaman digital. Pada sektor alat berat, pertambangan, dan juga energi, Astra mengelola bisnisnya melalui PT United Tractors, di mana Astra memiliki kepemilikan saham sebesar 59,5%. Bisnis ini mencakup 5 pilar utama, yaitu mesin konstruksi, kontraktor penambangan, pertambangan, industri konstruksi, dan juga energi. Di bidang agribisnis, Astra mengelola perkebunan kelapa sawit, pabrik pengolahan minyak sawit, serta kegiatan perdagangan komoditas. Sektor ini jadi bagian penting dari kontribusi Astra dalam industri berbasis sumber daya alam. Selain itu, Astra juga terlibat dalam sektor infrastruktur yang mencakup pengelolaan infrastruktur umum, jalan tol, logistik, serta penyediaan solusi infrastruktur. Keterlibatan ini menunjukkan adanya peran Astra dalam mendukung pembangunan dan juga konektivitas nasional. Selanjutnya, pada sektor teknologi informasi, Astra berfokus pada bisnis printing dan juga digital service. Lini ini menghadirkan solusi dokumen, layanan perkantoran, teknologi informasi, serta layanan digital yang mendukung transformasi bisnis dan juga operasional pelanggan. Terakhir, sejak tahun 2013, Astra memasuki sektor properti sebagai bagian dari upaya memperkuat value chain bisnis Astra Group. Bisnis properti ini mencakup pengembangan properti komersial dan juga residensial yang sejalan dengan komitmen Astra untuk menjaga keberlanjutan bisnis dan terus menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Nah, untuk yang selanjutnya adalah landasan teori. Landasan teori dalam presentasi kali ini diawali dengan konsep pengembangan sumber daya manusia. Pada dasarnya, pengembangan sumber daya manusia merupakan usaha yang dilakukan oleh perusahaan ataupun organisasi untuk meningkatkan kualitas dan juga kinerja karyawan. Upaya ini tidak hanya terbatas pada peningkatan keterampilan teknis, tapi juga mencakup pemberian fasilitas, ilmu pengetahuan, serta motivasi yang mendukung karyawan agar mampu berkembang secara optimal. Dengan pengembangan sumber daya manusia yang tepat, organisasi dapat memastikan bahwa karyawan memiliki kompetensi yang selaras dengan tujuan perusahaan. Selanjutnya, dalam konteks pengembangan sumber daya manusia, Training Need Analysis atau biasa kita singkat TNA menjadi tahapan yang sangat krusial. TNA merupakan langkah awal untuk memastikan bahwa program pelatihan yang dirancang benar-benar relevan dengan kebutuhan organisasi dan juga individunya. Melalui TNA, organisasi dapat mengidentifikasi kesenjangan atau gap kompetensi antara kondisi aktual karyawan dengan kompetensi yang diharapkan. Pemahaman terhadap gap ini memungkinkan perusahaan untuk menyusun program pelatihan yang lebih terarah, efektif, dan mampu memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kinerja karyawan. Nah, secara keseluruhan, pengembangan sumber daya manusia yang didukung oleh analisis kebutuhan pelatihan atau yang biasa kita sebut TNI tadi, kalau misalnya tepat, akan membantu organisasi dalam menciptakan tenaga kerja yang kompeten, adaptif, dan juga berdaya saing tinggi.
Selanjutnya, leadership kompetensi. Hal ini penting karena menjadi dasar untuk menilai sejauh mana seorang pemimpin mampu menjalankan perannya secara efektif dalam organisasi. Jadi, leadership kompetensi dapat diartikan sebagai seperangkat kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin dalam menjalankan tugas, fungsi, serta tanggung jawab kepemimpinannya secara optimal. Kompetensi ini tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknis, tetapi juga mencakup sikap dan perilaku yang mendukung efektivitas kepemimpinan. Secara umum, pemimpin yang kompeten memiliki beberapa karakteristik utama, antara lain yang pertama, komitmen organisasional, yaitu kesungguhan pemimpin dalam mendukung tujuan dan nilai organisasi. Yang kedua, visioner, yaitu kemampuan pemimpin dalam melihat arah dan tujuan jangka panjang organisasi. Yang ketiga, antusias dan proaktif, yaitu sikap pemimpin yang ditunjukkan melalui inisiatif dalam menghadapi berbagai tantangan. Yang keempat, komunikasi efektif, yaitu kemampuan pemimpin dalam menyampaikan pesan dan arahan secara jelas agar dapat dipahami oleh anggota tim. Yang kelima, manajemen waktu, yaitu kemampuan pemimpin dalam mengatur prioritas pekerjaan secara efisien. Nah, karakteristik tersebut menjadi indikator penting dalam menilai kualitas kepemimpinan di dalam organisasi. Lalu, untuk memastikan kompetensi kepemimpinan dapat berkembang secara berkelanjutan, organisasi membutuhkan leadership development program yang terstruktur. Leadership Development Program merupakan rangkaian program yang dirancang secara sistematis untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap kepemimpinan individu. Program ini bertujuan untuk membentuk pemimpin yang tidak hanya kompeten secara personal, tetapi juga mampu meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Pelaksanaan program pengembangan kepemimpinan ini umumnya dilakukan melalui beberapa pendekatan utama, antara lain yang pertama pelatihan formal, yaitu kegiatan yang berfokus pada peningkatan kemampuan kepemimpinan secara konseptual dan praktis. Yang kedua, pendidikan, yaitu sarana untuk memperluas wawasan serta pemahaman strategis seorang pemimpin. Yang ketiga, pembelajaran berbasis pengalaman, yaitu proses pembelajaran yang memungkinkan individu memperoleh pengetahuan secara langsung dari situasi nyata di lingkungan kerja. Nah, melalui pendekatan tersebut, program pengembangan kepemimpinan diharapkan mampu menghasilkan pemimpin yang adaptif dan berdaya saing. Selanjutnya, selain faktor internal organisasi, kepemimpinan juga sangat dipengaruhi oleh kondisi eksternal, khususnya perubahan lingkungan bisnis yang terus berkembang. Perubahan lingkungan bisnis merupakan kondisi yang bersifat dinamis, ditandai dengan adanya pergeseran faktor internal maupun eksternal yang memengaruhi aktivitas operasional dan pengambilan keputusan organisasi. Perubahan ini dapat berasal dari aspek teknologi, ekonomi, persaingan, hingga perilaku konsumen. Seiring dengan semakin cepatnya perubahan lingkungan bisnis, perusahaan dituntut untuk mampu beradaptasi secara cepat dan tepat. Oleh karena itu, organisasi perlu didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas, khususnya pemimpin yang memiliki kompetensi dan kesiapan dalam menghadapi perubahan. Hal ini menjadi faktor penting agar perusahaan tetap kompetitif dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Baik, mengenai tantangan dalam Leadership Development Program atau LDP pada perusahaan Astra International Tbk,
Seperti yang kita ketahui, leadership development program sangat berperan penting gitu ya dalam menyiapkan calon pimpinan yang mampu membawa perusahaan tersebut untuk mencapai tujuan jangka panjang. Namun, tentu saja dalam pelaksananya program ini menghadapi beberapa tantangan utama gitu. Tantangan yang pertama yaitu penyelarasan dengan strategi bisnis yang dinamis. Nah, perubahan lingkungan bisnis yang cepat menuntut perusahaan Astra untuk terus menyesuaikan nih kompetensi kepemimpinan yang dikembangkan. Artinya, program ini tidak hanya berfokus pada kebutuhan saat ini saja, tapi juga harus tetap relevan dengan strategi perusahaan ke depannya agar mampu mencapai tujuan jangka panjang gitu. Dan selanjutnya itu tantangan yang kedua itu berkaitan dengan high potential talent. Nah, Astra itu memiliki jumlah karyawan yang sangat besar dan tersebar di berbagai unit bisnis gitu. Nah, kondisi tersebut membuat proses identifikasi, pengembangan, dan pemerataan kesempatan bagi karyawan yang berpotensi tinggi menjadi cukup kompleks. Jika tidak dikelola dengan baik, potensi talenta unggul bisa saja berkembang secara tidak optimal gitu. Dan tantangan yang terakhir yaitu konsistensi budaya dan kompetensi lintas unit bisnis. Jadi, setiap unit bisnis di Astra itu memiliki karakteristik budaya kerja dan kebutuhan kompetensi yang berbeda-beda. Nah, hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam menciptakan standar kepemimpinan gitu ya yang selaras dengan unit bisnis tersebut, namun tetap masih fleksibel untuk mengikuti kebutuhan bisnis. Baik, selanjutnya ada analisis pengembangan kepemimpinan di PT Astra International Tbk. Yang pertama itu program leadership development apa saja yang ada di PT Astra International Tbk ini, yaitu ada Astra Management Development Institute atau bisa disingkat dengan MIDI. Program ini adalah pelatihan utama yang menjadi pusat leadership development di Astra. MIDI menyediakan berbagai program tergantung dengan level kompetensi dari karyawan tersebut. Yang pertama itu ada Astra Middle Management Program. Astra Middle Management Program itu ditekankan atau ditujukan kepada middle manager atau calon pemimpin menengah. Tujuannya untuk mempersiapkan peserta agar siap memimpin tim atau unit kerja untuk secara efektif dan menjadi pipeline untuk level manajemen yang lebih tinggi. Selanjutnya ada Astra General Manager. Sasarannya kepada senior manager atau calon general manager. Tujuannya untuk mempersiapkan pemimpin strategis yang mampu mengelola bisnis secara menyeluruh dan mengambil keputusan berdampak besar bagi perusahaan. Jadi perbedaan dari Astra Middle Management Program dan Astra General Management Program ini adalah yang middle management lebih fokus kepada kepemimpinan operasional dan people management. Sedangkan yang general management program berfokus pada kepemimpinan strategis bisnis korporasi. Selain MITI, Astra juga memiliki program kepemimpinan dan pengembangan talenta yang lain, yaitu ada Astra Sustainability Academy. Program ini adalah program dengan menggabungkan leadership dan prinsip keberlanjutan atau ESG. Lalu yang terakhir ada Women Leader Development Program. Program ini dikhususkan untuk meningkatkan peran perempuan dalam kepemimpinan perusahaan. Lalu yang kedua ada strategi dan pendekatan pengembangan kepemimpinan di PT Astra International Tbk. Yang pertama itu nilai dan kompetensi kepemimpinan. Astra menggunakan nilai-nilai internal yang dikenal sebagai Astra Leadership Competence atau bisa disingkat dengan ALC, serta prinsip budaya kerja seperti open to way communication serta building competence and character. Lalu untuk metode pelatihannya ada pelatihan formal dan workshop intensif untuk kemampuan manajerialnya. Lalu yang kedua itu ada mentoring dan coaching dengan pemimpin yang lebih senior atau karyawan yang lebih senior. Yang ketiga itu ada pembelajaran berbasis proyek atau simulasi nyata yang memperkuat kemampuan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Baik, yang ketiga ada dampak dan evaluasi dari pengembangan kepemimpinan di PT Astra International Tbk.
Berdasarkan report Leadership Development di Astra, dampaknya sejalan dengan manfaat yang diinginkan oleh Astra. Yang pertama itu meningkatkan kualitas kepemimpinan. Ini sejalan dengan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan seorang pemimpin. Lalu yang kedua itu penguatan budaya organisasi. Pemimpin yang baik mampu menanamkan nilai-nilai perusahaan pada setiap anggota timnya. Lalu yang ketiga itu ada engagement dan loyalitas dari karyawan. Yang terakhir adalah peningkatan kinerja dan keterlibatan karyawan. Baik, terakhir sebagai kesimpulan bahwa PT Astra International Tbk merupakan perusahaan yang sangat serius nih dalam mengembangkan kepemimpinan sebagai bagian dari strategi bisnisnya. Tentu saja Astra sadar bahwa perubahan lingkungan bisnis yang begitu cepat menuntun adanya pimpinan yang adaptif, visioner, dan berintegritas gitu. Oleh karena itu, melalui Astra Management Development Institute atau AMDI, Astra menyusun nih berbagai program pengembangan kepemimpinan yang disesuaikan dengan jenjang dan potensi karyawannya. Tentu saja program-program tersebut tidak hanya berfokus pada peningkatan keterampilan manajerial, tapi juga pada pembentukan karakter, nilai, dan budaya kepemimpinan yang selaras dengan Astra Leadership Competencies. Nah, hasil dari pengembangan kepemimpinan ini memberikan dampak yang sangat positif, seperti meningkatnya kualitas pimpinan, kinerja karyawan yang lebih baik, serta penguatan budaya organisasi di seluruh unit bisnis Astra. Nah, artinya bahwa pengembangan kepemimpinan di PT Astra International Tbk merupakan salah satu kunci utama nih dalam menjaga daya saing dan keberlanjutan perusahaan di tengah perubahan lingkungan bisnis yang dinamis. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.